Halo, nama aku Gregos Matthews Surkusuma. Ini adalah video pelajaran aku tentang mata kuliah SKO yang membahas tentang Vectoring and GIS Principles. Materi ini berfokus pada bagaimana teknologi DSL berbasis kabel tembaga terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan bandwidth yang semakin tinggi. Kita akan melihat latar belakang teknologi XDSL, tantangan utama yang dihadapinya, dan bagaimana teknologi vectoring dan GIS hadir sebagai solusi. Materi ini sangat penting untuk memahami evolusi jaringan akses sebelum dan sebagai pelengkap teknologi fiber optik. Satu forward, slide satu forward. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an, teknologi DSL telah menjadi salah satu teknologi akses broadband tetap yang paling banyak digunakan. Awalnya DSL hanya digunakan untuk layanan data sederhana, namun seiring perkembangan teknologi, Desktop terus mengalami peningkatan kemampuan kecepatan tinggi, tetapi juga layanan triple play bahkan multiplay seperti IPTV, VoIP, layanan private line hingga dukungan layanan mobile. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menggunakan media kabel tembaga, DSL tetap relevan melalui inovasi teknologi. Objektif pada bagian tujuan pelajaran ini dapat tiga fokus utama. Pertama, kita akan memahami latar belakang teknologi DSL, termasuk bagaimana dan mengapa teknologi ini berkembang. Kedua, kita akan mempelajari prinsip teknis dari teknologi factory dan GFS, terutama bagaimana teknologi ini bekerja untuk meningkatkan kecepatan transmisi data. Dan ketiga, kita akan membahas penerapan atau, atau aplikasi teknologi factoring dan GFS di jaringan nyata. Dengan memahami ketiga tujuan ini, diharapkan peserta mampu melihat gambaran besar evolusi jaringan akses berbasis tembaga. Contents. Pada materi pelajaran ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Bagian pertama membahas perkembangan teknologi XDSL dari waktu ke waktu. Bagian kedua akan fokus pada pelajaran prinsip dan aplikasi teknologi Victorin. Bagian ketiga membahas prinsip data penerapan teknologi GFS. Dan pada bagian terakhir, kita akan melihat bagaimana konfigurasi layar factoring dan GFS dilakukan di perangkat jaringan. Struktur ini membantu kita memahami materi secara bertahap, dari konsep dasar hingga implementasi teknis. Development and Characteristic of DSL. DSL merupakan singkatan dari Digital Subscriber Line, yaitu teknologi akses memanfaatkan kabel tembaga existing pada jaringan telepon. Teknologi ini mulai berkembang sejak pertengahan tahun 1970-an dan terus berevolusi hingga sekarang. Dalam perjalanannya, DSL mengalami banyak varian seperti ISDN, HDSL, ADSL, hingga VDSL. Setiap generasi dikembangkan untuk menjawab kebutuhan kecepatan dan kualitas layanan yang semakin meningkat. Evolusi ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis kabel tembaga DSL mampu beradaptasi melalui inovasi teknologi, DSL Performance Summary saat ini menampilkan meningkatkan performa dari berbagai teknologi XDSL. Kita dapat melihat perbedaan antara teknologi yang bersifat simetris dan tidak simetris. Sebagian baik berikut, contoh HDSL bersifat simetris dengan kecepatan upload dan download yang sama, namun tidak mendukung layanan POTS. Sementara ADSL dirancang tidak simetris, dengan kecepatan download lebih tinggi dibanding upload, yang mendukung layanan telepon. VDSL menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, tetapi dengan jarak transmisi yang lebih pendek. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara kecepatan dan jarak. Dasar teknologis evolution speed. Grafik pada slide ini menunjukkan evolusi kecepatan teknologi DSL dari waktu ke waktu. Semakin tinggi kecepatan yang diinginkan, maka semakin pendek jarak kabel tembaga yang dapat digunakan. Teknologi VDSL2 mampu mencapai sekitar 50 Mbps pada jarak 300 meter. Dan vectoring, kecepatan tersebut dapat meningkat hingga 100 Mbps pada jarak yang sama. Sehingga lanjutnya,
GFast memungkinkan kecepatan hingga 1 Gbps, tetapi hanya pada jarak yang sangat pendek, sekitar 100 meter. Ini alasan mengapa GFast sering dikomunikasikan dengan jarak fiber, DSL Rate Restriction Factors. Kecepatan DSL dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu jarak, noise, dan frekuensi. Semakin jauh jarak antara pelanggan dan perangkat DSLAM, maka sinyalnya akan semakin melemah atau mengalami atenuasi. Selain itu, kedua noise seperti crosstalk dan interferensi eksternal juga dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Semakin lebih frekuensi yang digunakan, semakin tinggi pula potensi kecepatan data. Pertanyaannya pentingnya adalah bagaimana cara mengurangi noise, khususnya crosstalk. Jawabannya adalah dengan teknologi vectoring. Ya, kita bahas pada bagian berikut. Contents, vectoring section. Pada bagian ini kita mulai masuk ke topik utama berikutnya, yaitu vectoring principle dan application. Pembahasan vectoring akan dimulai dari alasan mengapa teknologi ini dibutuhkan, kemudian dilanjutkan dengan prinsip kerjanya. Setelah itu, kita akan melihat arsitektur sistem vectoring serta bagaimana teknologi ini diterapkan di jaringan nyata. Bagian ini sangat penting karena vectoring merupakan kunci peningkatan performa VDSL tanpa mengganti kabel tembaga. Crosstalk, the killer of VDSML. VDSL 2 speed. Salah satu masalah terbesar pada VDSL 2 adalah crosstalk yang menjadi sumber utama gangguan sinyal. Crosstalk terjadi ketika sinyal dari satu pasangan kabel mengganggu pasangan kabel lainnya. Terdapat dua jenis crosstalk, yaitu NEXT atau near end crosstalk dan FEXT atau far end crosstalk. Gangguan ini menyebabkan penurunan bandwidth yang signifikan, terutama pada jaringan dengan banyak pelanggan. Karena itu, crosstalk sering disebut sebagai pembunuh kecepatan pada teknologi VDSL 2. Incidence of crosstalk. Crosstalk paling sering terjadi pada kabel tembaga yang disusun dalam bentuk bandel atau ikatan kabel. Dalam satu bundle besar, terdapat ratusan pasangan kabel yang saling berdekatan. Gangguan crosstalk paling dominan muncul pada basic unit dan sub-bundle, yaitu kelompok kabel yang jaraknya sangat rapat. Semakin banyak pasangan kabel aktif dalam satu bundle, maka tingkat diinterferensi juga semakin tinggi. Ini alasan mengapa pengelolaan crosstalk menjadi tantangan utama dalam jaringan DSL kecepatan tinggi atau cancel crosstalk. Untuk jenis NEXT, gangguan ini masih dapat dikurangi menggunakan filter karena sinyal upstream dan downstream menggunakan frekuensi yang berbeda. Namun untuk efek XT, situasi lebih kompleks. Efek XT tidak dapat hilang dengan filter karena sinyal gangguan dan sinyal asli berada pada frekuensi yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih cerdas. ITU-T kemudian mengembangkan standar G.993.5 yang dikenalkan sebagai vectoring teknologi, khusus untuk mengatasi masalah efek X pada VDSL 2. What can vectoring do? Dengan menerapkan teknologi vectoring, performa VDSL 2 dapat meningkat secara signifikan. Dalam kondisi ideal, peningkatan bandwidth bisa mencapai lebih dari 30%. Sebagai contoh, pada jarak 300 meter, kecepatan downstream dapat meningkat hingga 100 Mbps. Bahkan pada jarak 500 meter, vectoring bisa masih mampu mempertahankan kecepatan sekitar 40 Mbps. Grafik pada slide ini menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara kondisi dengan crosstalk dan data tanpa crosstalk. Hal ini membuktikan efektivitas teknologi vectoring dalam meningkatkan kualitas layanan. Contents, vectoring principle. Setelah memahami manfaat vectoring, kita sekarang akan masuk ke bagian prinsip kerja vectoring. Pada bagian ini, fokus utamanya adalah bagaimana vectoring bekerja secara teknis untuk menghilangkan crosstalk. Pembahasan akan mencakup konsep dasar, alur pemrosesan sinyal, serta perbedaan antara sistem dengan dan tanpa vectoring. Pemahaman prinsip ini penting sebelum kita melihatkan arsitektur dan implementasi sistem vectoring. Vectoring Principle. Prinsip utama vectoring adalah dengan pengiriman sinyal anti gangguan atau negatif ke crosstalk. Sinyal ini dirancang untuk membatasi efek crosstalk yang terjadi pada kabel tembaga.
Apa factoring? Sinyal asli akan bercampur dengan crosstalk sehingga kualitas sinyal menurun. Namun dengan factoring, sinyal lebih dahulu menghitung pola pola gangguan yang terjadi. Kemudian sinyal gangguan yang lawan dikirimkan sehingga saat diterima di sisi pelanggan, dosa dapat dikurangi secara signifikan. Hasil akhirnya adalah sinyal yang lebih bersih dan kecepatan yang lebih tinggi. Factoring Diaz Processing Precoder. Para proses downstream, factoring menggunakan mekanisme yang disebut precoder. Tahap awal dimulai dengan pengiriman sinyal uji crosstalk dari sisi sentral atau DSLRM ke CPE. CPE kemudian mengirim kembali hasil pengukuran gangguan tersebut berdasarkan informasi ini. Bisa menghitung fungsi batalan crosstalk. Selanjutnya, sinyal dapat downstream downstream ditambahkan dengan sinyal anti crosstalk. Ketika sampai di sisi pelanggan, sinyal gangguan saling berbatalkan sehingga efek XT dapat dikurangi secara efektif. Factoring US Processing Canceller. Selain proses downstream, factoring juga bekerja pada arah upstream menggunakan mekanisme yang disebut canceller. Pada tahap awal, CPE mengirimkan sinyal uji upstream ke sisi sentral atau DSLRM. DSLRM kemudian menerima sinyal tersebut dan menganalisis crosstalk yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis ini, sistem menghitung solusi penyesuaian untuk membatalkan gangguan. Pada fase transfer data, ketika CPE mengirimkan data upstream, DSAEM akan menghilang crosstalk menggunakan solusi yang telah dihitung sebelumnya. Dengan cara ini, kualitas sinyal upstream dapat tetap terjaga. Factoring performance. Saat ini menerbitkan perbandingan performa antara VDSL2 biasa dan VDSL2 dengan factoring. Pengujian dilakukan pada kondisi kabel dan jarak yang sama. Terlibat bahwa pada jarak 300 meter, factoring mampu mencapai kecepatan downstream hingga sekitar 120 Mbps, sedangkan VDSL2 hanya secara sekitar 75 Mbps. Perbedaan ini tetap signifikan bahkan hingga jarak lebih dari 1 kilometer. Data ini menunjukkan bahwa factoring memberikan peningkatan kecepatan yang nyata tanpa perlu mengganti media kabel sebagai yang sudah ada. Contents. Setelah memahami prinsip dan performa factoring, kita sekarang akan membahas arsitektur sistem factoring. Bagian ini menjelaskan bagaimana komponen factoring diimplementasikan pada rangka jaringan. Kita akan mengenal beberapa pendekatan arsitektur, yaitu BLV, SLV, dan NLV. Masing-masing arsitektur memiliki karakteristik, kapasitas, dan senario penerapan yang berbeda. Factoring sistem arsitektur. Secara umum, terdapat tiga arsitektur utama dalam sistem factoring, yaitu board level factoring atau VBLV, sistem level factoring atau SLV, dan node level factoring atau NLV. Perbedaan utama keduanya terletak pada lokasi pemrosesan factoring engine serta skala jaringan yang didukung. Semakin tinggi level arsitekturnya, semakin besar pula kapasitas dan komplikasi sistem. Pemilihan arsitektur factoring sangat bergantung pada ukuran jaringan dan kebutuhan kapasitas layanan. Factoring System Architecture BLV. BLV atau Board Level Factoring merupakan arsitektur factoring yang sangat paling pendek. Pada arsitektur ini, factoring engine berada langsung di dalam service port VDSL2. BLV hanya mendukung satu board factoring dengan kapasitas sekitar 24 hingga 48 jalur pelanggan. Keunggulan BLV adalah tidak memerlukan perubahan pada backplane atau arsitektur sistem. Karena keterbatasan kapasitasnya, BLV umumnya digunakan pada jaringan kecil dan sebagai solusi awal penerapan factoring. Factoring System Architecture SLV. SLV atau System Level Factoring dirancang untuk kapasitas yang lebih besar. Pada sistem ini, factoring engine ditempatkan pada board khusus yang disebut VP board. SLV mampu mendukung hingga ratusan jalur pelanggan, bahkan mencapai 384 line. Namun arsitektur ini mengumumkan backplane, khusus dengan kecepatan tinggi untuk pertukaran data antar board. Karena itu, penerapan SLV biasanya membutuhkan perangkat baru, tapi menawarkan skalabilitas yang jauh lebih baik dibanding BLV.
Vectoring System Architecture (NLV). NLV atau Node Level Vectoring merupakan arsitektur vectoring dengan skala terbesar. NLV memungkinkan beberapa sistem SLV untuk saling berbagi informasi crosstalk. Dengan berbagi data ini, NLV mampu menghilangkan crosstalk antar node yang sebelumnya tidak dapat diatasi oleh SLV. Hasilnya adalah performa jaringan yang lebih optimal konsisten. NLV sangat cocok digunakan pada jaringan dengan kepadatan pelanggan tinggi dan struktur jaringan yang kompleks. Via Product Vectoring Architecture. Saat ini menunjukkan contoh implementasi arsitektur vectoring pada produk Huawei. Perangkat seperti MA5603T dan MA5616 mendukung penerapan SLV dengan kombinasi VB card dan vectoring line card. Beberapa komponen seperti backplane dan power supply perlu disesuaikan untuk mendukung vectorian berkapasitas tinggi. Namun kabinet existing masih dapat digunakan sehingga investasi dapat efisien. Contoh ini menunjukkan bahwa bagaimana contoh factoring diterapkan secara nyata pada pekerjaan jaringan komersial. Contents Factoring Application Deployment. Pada bagian ini kita akan membahas penerapan dan deployment teknologi factoring di jaringan nyata. Meskipun secara teori factoring mampu meningkatkan kecepatan secara signifikan, penerapan di lapangan memiliki berbagai tantangan. Kita akan melihat beberapa skenario, mulai dari kondisi ideal hingga kondisi jaringan nyata yang memiliki perangkat lama. Nyaman ini penting agar kita dapat memiliki solusi factoring yang tepat sesuai kondisi jaringan. Scenario 1, all vectoring CPE ideal. Scenario pertama merupakan kondisi yang paling ideal, yaitu seluruh pelanggan menggunakan vectoring CPE. Dalam kondisi ini, semua perangkat pelanggan mendukung pengukuran dan pengolahan crosstalk. Karena seluruh jalur dapat berpartisipasi dalam proses vectoring, sistem mampu menghilangkan crosstalk secara optimal. Hasilnya adalah peningkatan kecepatan yang maksimal dan performa jaringan yang paling stabil. Namun sebenarnya ada ini jarang ditemui di jaringan nyata karena keterbatasan perangkat pelanggan. Skenario 2, vectoring dan VDSL2 CPE hybrid. Pada jaringan nyata, seringkali ditemukan kondisi campuran antara vectoring CPE dan VDSL2 CPE lama. Masalah muncul karena perangkat VDSL2 lama tidak mendukung proses vectoring. CPE lama tetap menghasilkan crosstalk tetapi tidak dapat memberikan informasi gangguan ke sistem vectoring. Akibatnya, kehadiran CPE lama dapat menurunkan performa jalur vectoring lainnya. Inilah tantangan utama dalam penerapan vectoring di jaringan yang sudah lama dioperasi. If CPE tidak does not support vectoring, saat ini menjelaskan perbedaan tipe CPE berdasarkan pendukungan terhadap vectoring. Pertama ada vectoring CPE yang sepenuhnya mendukung proses vectoring dan mampu meningkatkan kecepatan. Kedua adalah vectoring friendly CPE yang dapat berpartisipasi tanpa meningkat ketika kecepatan, namun tidak mengganggu jalur lain. Ketiga adalah legacy VDSL2 CPE yang saling yang tidak mendukung vectoring sama sekali. CPE jenis terakhir ini dapat menurunkan performa jalur vectoring lain karena tetap menghasilkan crosstalk. Smart Limit plus Force Friendly Solution for Legacy CPE. Untuk mengatasi masalah CPE lama, Huawei menawarkan solusi Smart Limit dan Force Friendly. Solusi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari legasi CPE terhadap jalur vectoring. Dengan Smart Limit, spektrum frekuensi dan legasi CPE dibatasi secara fleksibel. Pendekatan ini menjaga agar kecepatan VDSL2 tetap masuk akal tanpa merusak performa vectoring. Sementara force friendly memungkinkan legasi CPE berperilaku seperti vectoring friendly CPE tanpa perubahan perangkat fisik. AutoSense Solution for Factory dan VDSL2 CPE Hybrid. Solusi lain untuk jaringan campuran adalah penggunaan AutoSense Factoring Service Board. Board ini mampu mendeteksi secara otomatis jenis CPE yang terhubung. Dengan AutoSense, sistem dapat menyesuaikan mekanisme factoring tanpa konfigurasi manual yang kompleks. Hal ini memungkinkan coexistence antara factoring CPE dan VDSL2 CPE lama dan dapat minimal. Fase ini sangat membantu dalam migrasi bertahap menuju jaringan factoring penuh.
Scenario 3, port hybrid. Skenario ini menggambarkan kondisi ketika VDSL2 board dan factoring board digunakan secara bersamaan dalam satu sistem. Masalah utama pada skenario ini pada kosong dari VDSL2 board yang membatasi peningkatan volume factoring. Solusi yang direkomendasikan adalah menggunakan AutoSense factoring board. Dengan cara ini, sistem dapat mengurangi dampak crosstalk dan dapat menjaga peningkatan kecepatan pada jalur factoring. Tindakan ini sering digunakan sebagai solusi dependensi pada jaringan existing. Skenario 4, Device 1. Pada skenario ini, masalah muncul ketika perangkat VDSL 2 dan factory digunakan secara bersamaan dalam satu lokasi. Kedua perangkat ini terhubung ke bundle kabel tembaga yang sama. Akibatnya, kosok yang dihasilkan oleh perangkat VDSL2 akan mengganggu jalur factoring. Dalam kondisi ini, factoring tidak dapat bekerja secara optimal karena gangguan berasal dari perangkat di luar sistem factoring itu sendiri. Skenario ini sering terjadi pada jaringan yang berkembang secara bertahap tanpa perencanaan awal factoring. Skenario 4, Device 2. Solusi untuk permasalahan sebelumnya adalah dengan menggantikan perangkat VDSL2 menjadi SLV dan memisahkan bundle kabel tembaga. Dengan pemisahan ini, crosstalk antar bundle menjadi sangat kecil dan dapat diabaikan. Pendekatan ini memungkinkan teknologi factoring bekerja sebagai maksimal. Meskipun memerlukan penyesuaian perangkat, solusi ini memberikan peningkatan performa yang signifikan. Saji ini umum diterapkan pada upgrade jaringan di sisi perangkat sentral. Skenario 5, Site 1. Pada skenario ini terdapat beberapa sistem SAV yang beberapa dialogasi yang sama dan berbagi bundle kabel tembaga. Masalah yang muncul adalah SLV tidak dapat menghilangkan kotak yang berasal dari jalur di luar sistemnya sendiri. Artinya meskipun masing-masing SLV sudah menggunakan filtering, gangguan antara sistem tetap jadi. Hal ini meningkat kecepatan yang seharusnya bisa dicapai. Kondisi ini biasanya ditemukan pada site dengan kepadatan pelanggan yang tinggi. Skenario 5, Site 2. Solusi untuk skenario site sebelumnya adalah dengan menggunakan node level factoring atau NLV. NLV memungkinkan beberapa SLV untuk saya berbagi informasi crosstalk. Dengan berbagi data ini, sistem dapat menghilangkan crosstalk antar node secara menyeluruh. Hasilnya adalah performa jaringan yang lebih optimal dan konsisten. NAV yang juga melindungi investasi jaringan karena meningkatkan kinerja tanpa perlu menggantikan seluruh infrastruktur. Contents, GFS, Principle, dan Application. Pada bagian ini kita mulai masuk ke topik GFS, Principle, dan Application. GFS merupakan teknologi lanjutan yang dirancang untuk menghadapi kecepatan sehingga tinggi pada jarak kabel yang sangat pendek. Pembahasan GFS akan dimulai dari alasan mengapa teknologi ini dibutuhkan. Dibutuhkan. Dilanjutkan dengan teknologi kunci, serta solusi jaringan yang digunakan. Dan ini menjadi jembatan antara jaringan basis tembaga dan fiber optik. Poinan FTTH. Meskipun FTTH merupakan solusi ideal merupakan penerapannya di lapangan sering menghadapi banyak kendala. Dalam ruang untuk menarik kabel, fiber seringkali sangat terbatas. Di luar rumah, saluran pipa yang sempit, sumbat, dan atau tanam semen membutuhkan pemasangan fiber menjadi hal dan kompleks. Selain itu, pengeboran dinding atau plafon dapat merusak dekorasi bangunan. Kondisi inilah yang membuat solusi berbasis tembaga kecepatan tinggi seperti GFAS masih sangat relevan. The need for GFAS. Seiring peningkatan kebutuhan layanan kecepatan tinggi, jaringan akses tradisional mulai mencapai batas kemampuannya. Layanan seperti video streaming, cloud, dan aplikasi real time membutuhkan bandwidth yang sangat pendek. GFAS hadir sebagai solusi untuk mengatasi bottleneck tersebut. Teknologi ini menawarkan kecepatan sangat tinggi dengan memanfaatkan kabel tembaga yang sudah ada. Dengan demikian, operator dapat meningkatkan kualitas layanan saya tanpa biaya instalasi fiber yang sangat tinggi. Contents, GFSKey teknologi. Pada bagian ini kita akan membahas teknologi kunci dalam GFS. Pembahasan pencakup cara kerja dasar GFS, perubahan arsitektur dibanding berdasar dua, serta teknologi pendukungnya. Pemahaman bagian ini penting untuk mengetahui mengapa GFS mampu mencapai kecepatan hingga gigabit. Setelah itu, kita akan melihat solusi jaringan yang sering digunakan untuk implementasi GFS.
GFast Technology Overview. GFast menggunakan teknologi modulasi DMT dan tetap kompatibel dengan CPE VDSL2. Namun GFast memperluaskan frekuensi kerja hingga 106 MHz, bahkan 212 MHz pada tahap selanjutnya. Teknologi ini juga mengubah metode duplex dari FDDE menjadi TDD, sehingga sehingga menjadi lebih sederhana. Selain itu, GFast dirancang dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah. Dengan kombinasi fitur ini, GFast mampu memberikan kecepatan sangat tinggi pada jarak kabel yang pendek. Comparison between TDD dan FDD. Pada saat ini kita membandingkan dua metode duplex, yaitu TDD dan FDD. TDD atau Time Division Duplex menggunakan pembagian waktu untuk memisahkan trafik downstream dan upstream. Keunggulan TDD adalah rasio downstream dan upstream dapat diatur secara fleksibel sesuai kebutuhan layanan. Sebaliknya, FDD menggunakan pembagian frekuensi tetap antara upstream dan downstream. FDD membutuhkan pemancar dan penerima aktif secara bersamaan sehingga rangkaian chipset menjadi lebih kompleks dan boros daya. Karena alasan inilah, GFast memilih pendekatan TDD. Crosstalk, the killer of GFast speed. Seperti halnya di VDSL 2, GFast juga sangat terpengaruhi oleh crosstalk. Bahkan pada GFast efek crosstalk bisa lebih parah karena penggunaan frekuensinya yang jauh lebih tinggi. Terdapat dua jenis crosstalk utama, yaitu NEXT dan FEXT. Gangguan ini terjadi ketika banyak jalur fast menggunakan satu bandel kabel tembaga yang sama. Tanpa pengelolaan crosstalk yang baik, kecepatan GFast akan turun drastis. Oleh karena itu, Victory menjadi komponen yang sangat penting dalam sistem GFast. Crosstalk Challenges. Penelitian menunjukkan bahwa dampak crosstalk pada GFast jauh lebih besar dibanding VDSL 2. Hal ini disebabkan oleh frekuensi kerja GFast yang lebih tinggi dan jarak antara pas dengan kabel yang sangat rapat. Ketika beberapa jalur GFast aktif secara bersamaan, interferensi dan akan meningkat dengan cepat. Tanpa teknologi pengendalian yang efektif, kecepatan layanan akan sangat bervariasi antara pelanggan. Ini tantangan utama yang harus diatasi dalam implementasi GFast di jalan nyata. VDSL 2, Factoring dan GFast Comparison. Saat ini membandingkan VDSL 2, Factoring, dan GFast dari berbagai aspek. VDSL cocok untuk jaringan berskala besar hingga kecil dengan biaya relatif rendah. Factoring menawarkan peningkatan kecepatan dengan tambahan biaya sekitar 10 hingga 30%. Sementara itu, GFast mampu memberikan kecepatan hingga gigabit namun pada jarak yang sangat pendek. Dari sisi biaya, GFast lebih mahal dari Factoring, tapi biaya implementasinya tetap lebih rendah dibanding FTH. Pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi jaringan. Contents, GFast Network Solution. Pada bagian ini, kita akan membahas solusi jaringan untuk implementasi GFast. Solusi ini menunjukkan bagaimana ditempatkan dalam arsitektur jaringan akses. Bahasan akan mencukup lokasi penempatan perangkat, jarak ke pelanggan, serta skenario implementasi yang paling sesuai. Hal ini kita memahami konten teks penerapan GFast di lapangan. GFast Application Scenario. GFast dapat diterapkan pada beberapa lokasi titik diskusi. Perangkat GFast dapat ditempatkan di manhole, tiang mini kabinet, atau bahkan di pintu masuk gedung. Jarak antara perangkat akan dan pelanggan biasanya sekitar 100 hingga 200 meter. Semakin dekat perangkat ke pelanggan, semakin tinggi kecepatan yang dapat dicapai. Petakan ini memungkinkan pemanfaatkan kabel tembaga existing dengan performa mendekati fiber. GFast Application Scenario Evolution Path. Saat ini menunjukkan jalur evolusi dari VDSL 2 dan Factoring menuju GFast. Melalui jarak di atas 200 meter, VDSL 2 dengan Factoring masih menjaga evolusi yang tepat. Ketika jarak semakin pendek, semakin sekitar 200 meter atau kurang, jaringan dapat bervariasi ke GFast Factoring. Bahkan pada jarak puluhan meter, GFast mampu melayani satu pelanggan dengan kecepatan sangat tinggi. Model ini sangat cocok untuk skenario Deep Fiber Deployment. GFast Application Scenario FTD, FTDP, dan FTDB. Terdapat beberapa skenario penerapan GFast seperti itu. Pada FTTD,
Fiber ditarik hingga ke pintu rumah dan kabel tembaga digunakan di bagian akhir. FTDP menempatkan penempatan GFS di titik distribusi dengan beberapa port pelanggan. Sedangkan FTTP menempatkan fiber hingga ke gedung dan memanfaatkan kabel internal. Semua skenario ini bertujuan memaksimalkan kecepatan dengan biaya yang lebih efisien. Contents. Service configuration. Pada bagian terakhir, kita akan membahas konfigurasi layanan factoring dan GFS. Bagian ini berfokus pada langkah-langkah teknisi konfigurasi pada perangkat jaringan. Pembahasan cukup proses konfigurasi dasar hingga aktivasi feature factoring dan GFS. Bagian ini sangat relevan bagi teknisi dan engineer jaringan. Service configuration process. Saat ini mengaktifkan alur umum proses konfigurasi layanan. Proses dimulai dari konfigurasi dasar pada OLT dan MONU. Selanjutnya digunakan konfigurasi VLAN, service port, dan parameter layanan. Selain itu, fitur factoring atau GFS diaktifkan secara kebutuhan. Urutan ini penting untuk memastikan bahwa layanan dapat menjalankan dengan stabil dan optimal. Configuration procedure. Pada slide ini jelaskan prosedur konfigurasi layanan secara garis besar. Konfigurasi dasar meliputi penambahan INO, pengaturan VLAN, serta konfigurasi layanan AESI. Untuk layanan factoring, dibutuhkan konfigurasi tambahan seperti mode akses VDSL2 dan aktivasi fungsi factoring angka-angka. Ini memastikan sistem mampu menghilangkan crosstalk dan meningkatkan kecepatan pelayanan. Tahapan ini menjadi fondasi sebelum masuk ke konfigurasi detail pada slide berikutnya. Configuration Reference 1. Slide ini menampilkan contoh konfigurasi factoring pada perangkat Huawei. Contoh kasus menggunakan MA5818 yang terhubung ke port GPON tertentu dengan port XDSL dan VLAN layanan yang sudah ditentukan. Langkah awal meliputi pembuatan service VLAN, kemudian menambah port aplik ke VLAN tersebut. Selanjutnya dilakukan konfigurasi VDSL line profile, channel profile, dan line template. Tahapan ini bertujuan untuk menyiapkan parameter dasar kualitas sinyal sebelum port VDSL diaktifkan. Konfigurasi dasar yang terbesar sangat menentukan kestabilan layanan. Konfigurasi reference 2. Pada saat ini ditunjukkan proses variasi traffic table. Traffic table digunakan untuk memastikan parameter bandwidth seperti CIDR dan PIR sudah sesuai dengan perintah display traffic table. Teknisi dapat melihat profil kecepatan yang tersedia. Info ini nantinya akan diterapkan pada pelanggan sesuai paket layanannya. Langkah pencetakan ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan konfigurasi bandwidth yang dapat berdampak pada kualitas layanan pelanggan. Configuration Preference Tree. Saat ini menggunakan tahapan konfigurasi factoring. Langkah berikut adalah membuat factoring port dan mengatur security mode untuk akun pelanggan. Selain itu, dilakukan pengaturan plan global seperti pemilihan factoring group. Factoring group berfungsi untuk mengumpulkan jalur akan saling bekerja sama dalam menghilangkan crosstalk. Konfigurasi ini memastikan factoring aktif di seluruh pita frekuensi yang diperlukan. Configuration Reference 4. Pada tahap ini digunakan mengecekkan factoring profile yang digunakan oleh sistem. Profile ini menentukan apakah perkembangan FXT digunakan pada upstream dan downstream. Selanjutnya, kebijakan terbatas untuk legasi CPE diatur menjadi no limit. Pengaturan ini umumnya digunakan pada fase awal implementasi Configuration Reference 4. Pada tahap ini dilakukan pengecekan factoring profile yang digunakan oleh sistem. Profile ini menentukan apakah pembatasan FXT diberikan pada upstream dan downstream. Selanjutnya, kebijakan aktivitas untuk legasi CPE diatur menjadi low limit. Pengaturan ini umumnya digunakan pada fase awal implementasi factoring. Terakhir, fungsi factoring diaktifkan secara global sehingga sistem mulai bekerja menghilangkan crosstalk. Verification. Setelah konfigurasi selesai, tahap berikut adalah verifikasi layanan. Pelanggan melakukan koneksi dan uji kecepatan menggunakan situs pengujian bandwidth. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan kecepatan upstream dan downstream hingga sekitar 55% dibanding sebelum factorian sharing diaktifkan. Hasil ini membuktikan bahwa
konfigurasi vektoring base dan sistem bekerja dengan optimal. Contents, GFast Service Configuration. Pada bagian ini kita mulai konfigurasi layanan GFast. Untuk pembahasannya mirip dengan vectoring, namun menggunakan parameter dan field yang berbeda. Kita akan melihat proses konfigurasi dasar, pembuatan profil GFast, hingga ke aktivasi per pelanggan. Bagian ini yang sangat penting bagi teknisi yang akan mengimplementasikan GFast di jaringan akses. Service Configuration Process. Saat ini menunjukkan alur umum konfigurasi layanan GFast. Proses ini dimulai dari konfigurasi dasar OLT dan ONU, seperti penambahan ONU dan pengaturan AN VLAN. Setelah itu dilakukan konfigurasi feature khusus GFast pada sisi ONU. Urutan ini memastikan layanan GFast dapat berjalan dengan stabil dan sesuai desain jaringan. Configuration Procedure. Pada saat ini dijelaskan ke langkah konfigurasi GFS secara umum. Langkah pertama adalah konfigurasi dasar layanan, seperti VLAN dan service port. Selanjutnya dilakukan konfigurasi profit GFS, layanan template, serta parameter jalur. Setiap langkah memiliki fungsi penting untuk menjaga kualitas sinyal dan keandalan layanan. Prosedur ini menjadi panduan utama sebelum konfigurasi detail dilakukan. Configuration Reference One. Saat ini menampilkan contoh konfigurasi GFS pada perangkat Huawei. Tahap awal meliputi pembuatan traffic profile untuk menentukan bandwidth layanan. Kemudian dibuat S VLAN dan ditambahkan port uplink. Setelah itu service port GFS dikonfigurasi dan diikat ke profil traffic yang telah dibuat. Langkah ini memastikan pelanggan GFS mendapatkan layanan yang dengan parameter kecepatan yang sesuai. Configuration Reference 2. Pada saat ini ditunjukkan contoh konfigurasi profil TDD untuk GFS. Profil TDD menentukan bagaimana pembagian waktu antara downstream dan upstream parameter seperti jumlah simbol power frame dan rasio downstream terhadap upstream dapat disesuaikan. Sebagai contoh, rasio 1:3 berarti kapasitas downstream lebih besar dibanding upstream. Pengaturan ini memungkinkan operator menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan, baik untuk layanan simetris maupun asimetris. Profil TDD menjadi kunci fleksibilitas device. Configuration Reference 3. Setelah profil dibuat, langkah di berikutnya adalah meningkat profil tersebut ke port GFS dan mengaktifkan port layanan. Pada tahap ini, alarm template juga diterapkan untuk memantau kondisi jalur. Dengan mengaktifkan port GFS, sistem mulai melakukan sinkronisasi dengan perangkat pelanggan. Jika parameter sesuai, koneksi akan terbentuk secara normal. Tahap ini memastikan layanan GFS siap digunakan untuk pelanggan dengan konfigurasi yang telah ditentukan. Quest. Pada saat ini terdapat quest singkat untuk menguji pemahaman matri. Pertanyaannya adalah CPE mana saja yang digunakan dalam sistem vectoring. Pilihan jawabannya mencakup vectoring CPE, vectoring friendly CPE, legacy CPE, dan legacy friendly CPE. Melalui kuis ini, peserta diharapkan dapat membedakan jenis CPE dan perannya dalam sistem vectoring. Kuis seperti ini membantu membuat pemahaman konsep yang telah dipelajarikan. Summary. Sebagai rangkuman, kita telah mempelajari latar belakang teknologi dasar dan keterbatasannya. Kita juga membahas bagaimana vectoring dan GFS mampu meningkatkan performa jaringan basis kabel tembaga. Selain prinsip teknis, kita melihat berbagai skenario penerapan serta solusi untuk kondisi jaringan nyata. Teknologi ini mungkin peningkatan kecepatan layanan tanpa harus sepenuhnya mengganti jaringan menjadi fiber. Pemahaman ini sangat penting bagi perancangan dan teknisi jaringan akses. Dengan pembahasan mengenai factoring dan GFAS principle, semua materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai evaluasi teknologi dasar dan solusi peningkatan bandwidth. Terima kasih atas perhatian Anda selama pengikuti pelajaran ini. Silakan pelajari kembali materi ini dan jangan ragu untuk mendiskusikan jika ada hal yang belum jelas. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.